Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. 2035 kasus campak terdeteksi dan 17 orang meninggal dunia. Selama 3 pekan ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb akan melakukan tindakan ORI atau Outbreak Response Immunization, yang berarti imunisasi respon kejadian luar biasa atau KLB. 78.000 lebih anak usia 9 bulan hingga 6 tahun di Kabupaten Sumeneb akan menjadi target vaksinasi campak serentak. Ada 9.825 vial vaksin campak untuk program imunisasi massal ini yang akan didistribusikan secara bertahap. Pelaksanaan vaksin campak akan memakan waktu yang tidak sebentar, mengingat Sumeneb merupakan kabupaten terluas dengan kepulauan terbanyak di Jawa Timur. Namun dipastikan pelaksanaan vaksin akan dilakukan secara menyeluruh. Pemirsa, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur saat ini menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB campak. Langkah ini dilakukan pasca lonjakan kasus yang menyebar hampir di seluruh kecamatan. Lalu seberapa serius kondisinya, apa saja langkah tanggap darurat dari pemerintah, dan apa yang perlu kita waspadai? Kita lihat berikut ini fakta-faktanya pemirsa yang telah kami rangkum untuk Anda, bahwa berdasarkan temuan dari pemerintah setempat dalam periode Januari hingga Agustus tahun ini, ada sebanyak 2.035 kasus suspek campak di Kabupaten Sumeneb. 17 pasien diantaranya dilaporkan meninggal dunia dan ironisnya 16 diantara pasien yang meninggal ini tidak pernah mendapatkan imunisasi sebelumnya. Kasus campak tersebar di 26 kecamatan yang artinya hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumeneb. Nah, dengan kondisi itu pemerintah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemudian status KLB atau kejadian luar biasa campak pun resmi diberlakukan. Kita lihat apa saja yang akan dilakukan pemirsa setelah status KLB ini diterapkan. Selama 3 minggu ke depan, pemerintah akan menggelar imunisasi massal atau Outbreak Response Immunization. Program ini menyasar lebih dari 78.000 anak usia 9 bulan hingga 6 tahun. Selain itu juga dilakukan pelatihan dan kajian epidemiologi untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Dan pemerintah setempat ini juga sudah berkoordinasi untuk melakukan pendampingan dan juga kunjungan bagi masyarakat yang masih menolak imunisasi. Karena resistensi dari masyarakat ini cukup tinggi, sehingga ini menjadi salah satu tantangan lemahnya imunisasi atau vaksin campak, khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Nah, langkah ini tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi tentunya juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat di wilayah sekitar. Jadi bukan terbatas di wilayah Kabupaten Sumeneb saja. Sudah ada keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan wilayah Madura Raya dan bahkan hingga wilayah Surabaya untuk bisa memutus rantai penularan campak. Khofifah juga menyebut penting untuk melibatkan Madura Raya dan Surabaya untuk mencegah supaya campak ini tidak menyebar ke daerah lain, dan bersamaan dengan itu pemerintah daerah juga langsung bergerak cepat untuk memasifkan imunisasi terutama bagi anak-anak. Lalu seberapa berbahayanya sebetulnya pemirsa penyakit campak ini? Apa yang harus kita kenali dari gejala-gejalanya? Jadi pemirsa, campak ini merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus. Gejalanya bisa meliputi demam, kemudian batuk, pilek, mata merah, ruam di seluruh tubuh. Penularan campak ini terjadi bisa melalui baik itu percikan saliva atau adanya kontak langsung dengan pengidap virus, atau juga bisa melalui benda-benda yang terkontaminasi. Kalau kemudian disentuh, ini bisa terjadi penularan. Dan yang juga perlu diwaspadai pemirsa, satu kasus campak ini dapat menularkan hingga ke 17 hingga 18 orang di sekitarnya. Itu artinya penularan dari penyakit campak ini cukup tinggi dan bisa terjadi dengan cukup cepat di sebuah komunitas. Namun penyakit campak sebetulnya bisa dicegah dan juga ditangani secara tepat.
Kita lihat apa saja langkah-langkah pencegahan dan juga untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih meluas. Bagi kasus ringan misalnya, penderita tentu disarankan untuk bisa melakukan isolasi mandiri selama 7 hari. Ini dengan catatan memang gejalanya masih tidak begitu berat. Kalau kemudian sudah berat seperti misalnya terjadi sesak nafas atau bahkan dehidrasi, ini disarankan untuk penderita campak segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Upaya pencegahan yang juga paling efektif adalah dengan mendapatkan vaksinasi MMR dan juga untuk mengonsumsi vitamin A untuk bisa memperkuat daya tahan tubuh. Dan wabah campak di Kabupaten Sumeneb ini adalah pengingat keras bahwa imunisasi ini merupakan benteng pertahanan utama bagi anak-anak. Tapi jangan terkecoh juga pemirsa karena campak juga bisa menyerang orang dewasa. Karena itu jangan ragu untuk mengikuti program imunisasi atau vaksinasi yang sedang berlangsung untuk memutus mata rantai penyebaran campak dan juga menekan kasusnya. Lalu pemirsa, sejauh apa upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran campak khususnya di Kabupaten Sumeneb? Kita telah terhubung dengan Kabid P2 Dinkes P2KB Sumeneb, Bapak Ahmad Syamsuri. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Mbak Ustaz. Baik Pak Ahmad, untuk vaksinasi massal yang sudah dijadwalkan apakah sudah berlangsung hari ini Pak dan bagaimana respon warga? Baik, terima kasih. Memang sesuai dengan microplanning yang sudah kami buat bahwa per tanggal 25 ini tadi pagi start kita mulai jam 8 sudah dilakukan serentak imunisasi campak di seluruh Kabupaten Sumeneb atau 26 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah respon masyarakat cukup baik ya. Di sekolah-sekolah TK, PAUD, RA yang menjadi sasaran utama kita untuk anak-anak usia 1 sampai dengan 4 tahun, alhamdulillah responnya cukup baik, Pak. Dan mereka menerima terkait dengan masalah pelaksanaan ORI yang dilaksanakan oleh seluruh teman-teman di puskesmas. Demikian, Mbak. Baik, dari temuan 2.000 lebih kasus, 2035 ya Pak Ahmad tepatnya, ini apakah ada perubahan Pak Ahmad sejauh ini dan juga kondisinya bagaimana Pak, kondisi para pasien campak? Baik Pak, update terbaru dari kasus campak, suspek campak yang ada di Kabupaten Sumeneb per tanggal 23 kemarin itu sudah 2.105 Mbak. Dengan yang positif setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sampelnya kita bawa, kita kirim ke Surabaya itu sebanyak 205 yang positif campak. Dari yang suspek 2.105 kemarin, Pak. Terus yang kasusnya meninggal tetap ada 17 orang. Perkembangan dari laporan teman-teman baik di puskesmas dan rumah sakit, alhamdulillah keadaan sudah stabil. Sudah stabil pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Memang kebanyakan anak-anak kah Pak Ahmad untuk yang suspek ataupun yang positif campak kali ini? Betul, dari 2.105 tadi Pak, hampir 53,3% kasus campak itu dialami atau diderita oleh anak-anak kita yang usianya 1 sampai dengan 4 tahun. Ini Pak, paling Baik. banyak. Nah, Pak Ahmad, ini kan sedang digencarkan untuk vaksinasi atau imunisasi bagi anak ya untuk mencegah penyakit campak. Tapi mungkin masih ada warga yang ragu untuk menerima vaksin, apakah itu persoalan haram atau halal. Kemudian juga ada yang merasa belum urgent, belum penting. Apa edukasi yang diberikan oleh pemerintah, Pak Ahmad? Baik Pak, sebelum kami lakukan kegiatan ORI serta ini, kami sudah melakukan upaya-upaya sebelum pelaksanaannya. Salah satunya adalah advokasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi keluarga terkait pola makan bergizi, kebersihan, dan perawatan di rumah. Yang kedua adalah sosialisasi pentingnya imunisasi untuk mencegah KLB campak ini berkelanjutan. Yang ketiga adalah melibatkan tokoh agama masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi penolakan vaksin. Yang ketiga adalah komunikasi risiko saat ada peningkatan kasus
atau kematian. Sehingga kami harapkan dengan pelaksanaan ORI ini serentak, kami harapkan target yang menjadi sasaran kami 95% itu bisa tercapai dengan bantuan seluruh peran serta masyarakat yang kami harapkan sangat penting. Mbak. KLB ini Pak akan diterapkan sampai kapan? Ada targetnya tidak Pak bahwa yang lebih dari 90% ini harus tercapai per tanggal berapa misalnya Pak Ahmad? KLB ini akan dicabut selama 2 masa inkubasi sesuai dengan protap atau SOP KLB yang kami terima dari Kementerian Kesehatan. Jadi kurang lebih 2 bulan setelah ditetapkannya KLB ini, kita akan adakan evaluasi monitoring dan evaluasi. Apabila transmisi penyebarannya sampai dengan 2 bulan masa inkubasi itu sudah turun, berarti kami bisa mencabut status KLB yang sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati. Baik, Pak Ahmad, kita tentu harapkan upaya vaksinasi dan juga memperhatikan tadi ya gizi dan juga kebersihan masyarakat di Sumeneb ini juga bisa ditingkatkan dalam masa KLB ini. Terima kasih Pak Ahmad Syamsuri, Kabid P2 Dinkes P2KB Sumeneb, sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.